Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terdengar suara saya dengan jelas ya. Kita mulai sambil nunggu yang lain. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua untuk matematika wajib kelas 12 IPS ya. Oke. Kali ini kita langsung belajar ke materi yang pertama, yaitu mengenai geometri dimensi 3. Kita masuk ke materi yaitu, sebentar, geometri dimensi 3. Kita ke materi yang pertama yaitu mengenai geometri dimensi 3 atau bangun ruang. Nah, di sini materi yang akan saya bahas yaitu jarak dalam ruang. Jarak dalam ruang itu terdiri dari jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, kali ini untuk hari ini saya mulai dengan jarak titik ke titik. Ya. Jarak, misalnya di sini ada dua buah titik, misalnya ada titik A dan titik B, titik A dan titik B. Nah, kalau kita hubungkan kedua buah titik ini akan membentuk sebuah garis, namanya garis AB. Nah, jarak antara titik A dan titik B itu adalah panjang garis, ruas garis AB ini, ya. Kemudian, kalian tentunya sudah tahu, dalam bangun ruang itu, nah, ini adalah, apa namanya, contoh dari bangun ruang ya. Ini adalah kubus dan balok. Kedua buah bangun ini merupakan bangun ruang. Selain kubus dan balok, yang termasuk dalam bangun ruang itu apa saja? Ada bola, ada tabung, ada kerucut, ada prisma, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ambil untuk jarak dalam ruang, saya ambil bangun, kubus, dan balok. Bangun kubus ini, perhatikan, di sini memiliki ada berapa titik sudut? Ada 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, dan titik G, dan titik H. Dalam kubus ini juga memiliki ada berapa bidang sisi? Ada 1 sisi depan, sisi belakang, sisi sampingnya, ada 2 sisi atas dan sisi bawah. Ya. Bawah. Ada berapa semua ininya? 5. Ada berapa? Ada 6, betul. Ada 6 bidang sisi. Dia punya ciri khusus untuk bangun kubus. Apa ciri khususnya? Apa ciri khususnya? Hah? Persegi. Apa yang bentuk persegi? Dia memiliki ukuran yang sama. Semuanya. Panjang sisinya sama, ruas garisnya sama, kemudian bidang sisinya juga sama. Sama. Kalau balok bagaimana? Apa perbedaannya dengan kubus? Apa semua bidang sisinya sama? Apa ukurannya sama, panjang sisinya beda? Kalau balok, dia bidang sisinya sama, semuanya ada 8, titik sudutnya juga sama dengan kubus, yaitu ada berapa tadi? Ada 8 juga. Yang berbeda adalah ukurannya. Kalau balok memiliki apa? Panjang,
Lebar. punya lebar dan punya tinggi. Tinggi. Dia dengan ketiga ukuran yang berbeda. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Oke, misalnya seperti ini. Ada sebuah bangun kubus. Saya pakai kubus ya. Karena di sini istimewa dia tadi apa? Ukurannya sama. Ada bangun kubus, bangun kubusnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalnya kubus ini panjang sisinya adalah 6 cm. Ya. Yang ditanyakan berapakah jarak titik A ke titik B? Sama dengan berapa? Kalau panjang sisi kubusnya 6 cm. Jarak titik A 6 juga. Kenapa? Sama dengan panjang sisi kubusnya. Oke. Kemudian jarak titik B ke titik C berapa? 6. 6 juga, karena panjang sisinya sama dengan 6. Kemudian kalau jarak titik A ke titik D? 6 juga, sesuai dengan panjang sisinya. Bagaimana dengan jarak titik A ke titik E? 6 juga, titik A ke titik E sama dengan tinggi kubus sama dengan panjang sisinya, yaitu tadi 6 cm. Kemudian bagaimana kalau jarak titik A ke titik F? Bagaimana? Berapa sentimeter? 6 juga kah? Tadi kalau A, B, B ke C, A ke D, A ke E, itu sama. Sama dengan panjang sisi kubus, yaitu semuanya 6 cm. Tapi kalau dari A ke F ini, A ke F, namanya apa? Kalau kita hubungkan A dengan F, membuat garis AF. Segitiga. Segitiga apa? A ke F. Segitiga siku-siku. Berapa panjangnya? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya mana? A sama F, lalu satu lagi apa? Titik mana lagi? E. Titik? B. B atau F. Kalau kita tarik garis dari A, oke. Jadi katanya kamu membentuk segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku apa? A, B, F gitu. Oke. Untuk menghitung jarak dari titik A ke titik F, tadi kalian ada yang udah tahu. Itu katanya membentuk sebuah segitiga siku-siku katanya. Jarak titik A ke titik F. Oke. Ini kan tadi? Ya. Kalau kita gambarkan, ya ini titik A tadi ya. Titik A. Yang ini tadi titik apa? Titik B. Kemudian di atas titik apa? Titik F. Nah, membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di mana? Di titik mana? Sudut siku-siku di titik B. Iya. Nah, jadi sehingga kita dapat menghitung jarak titik A ke titik F. Caranya gimana? Menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Masih ingat? Teorema Pitagoras gimana rumusnya? Kalau sisi miring kuadrat AF itu disebut apa? Sisi miring. Sisi miring itu adalah akar dari penjumlahan dua buah sisi lain, penjumlahan kuadrat dua buah sisi lainnya. Nah, di sini sisi AF yaitu akar dari sisi AB dipangkatkan 2 ditambah dengan sisi BF dipangkatkan 2. Nah, AB-nya itu tadi berapa panjang AB? 6. Berarti 6 pangkat 2 ditambah dengan sisi BF-nya juga tadi 6. 6 pangkat 2. Jadi 36. Iya. 6 pangkat 2 itu 36 ditambah 36 sama dengan 72. Kalau disederhanakan akar 72 itu berapa? 8. 8 dari mana? Akar 72 berapa? Kalau kita sederhanakan
72 itu adalah 36 kali 2. Akar 36 adalah 6. 6. Jadi 6 akar 2. 2. Sehingga didapat panjang garis AF adalah, atau jarak titik dari A ke titik F adalah 6 akar 2 cm. Seperti itu. Menggunakan apa tadi? Teorema Pythagoras. Iya. Paham? Teorema Pythagoras. Paham. Ini tadi apa? Teorema Pythagoras. Paham ya? Oke. Iya. Sekarang ada lagi nih. Kalau jarak titik A ke titik G, tadi lihat gambarnya. Tadi kan jarak dari titik A ke AF. Kalau jarak titik A ke titik G gimana? A ke titik G. Dari ujung bawah ke ujung atas. Apakah caranya sama dengan yang tadi? Sama enggak? Sama, menggunakan teorema Pythagoras. Yang dilihat di mana? Pakai yang mana? Gambarnya. C. Yang membentuk segitiga sikuis itu yang mana? Kita lihat. Nah, yang mana? Titik apa aja mulai dari titik A? Ini kan titik A. Titik A. Terus dari garis kemana? Titik Titik G. Titik B. C. Titik C. C. Betul, titik C. Lalu di sini ada titik G. Ya. G. Jadi untuk menghitung jarak titik A ke titik G, kita bisa gunakan ini. Segitiga ACG membentuk segitiga siku-siku di C. Ya. Jadi sama dengan tadi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, jarak dari A ke titik G. Rumusnya apa? AG ini kita cari sisi miring juga seperti tadi. Berarti jumlah kuadrat kedua buah sisi yang lainnya, yaitu akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC tadi panjangnya berapa, AC? Masih ingat nggak? AC panjangnya berapa? 6 akar 2. 6 akar 2. Sama dengan sisi panjang AF tadi ya. AF, AC, BD, BE itu sama. Diagonal bidang sisi. Panjangnya yaitu 6 akar 2. Jadi sisi A ini adalah 6 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah sisi CG adalah panjang ruas garis CG atau apa dia 6. Jadi 6 pangkat 2. Kita hitung. 6 akar 2 dipangkatkan 2 adalah berapa? 72. 72 ditambah 6 pangkat 2 adalah 36. 6. Ya, 72 ditambah 36 berapa? 108. Bisa disederhanakan? Bisa. Caranya dengan tadi. Ya. 36 kali berapa supaya jadi 108? 36 kali 3. 36 kali 3 kan 108. Jadi akar 36 itu sendiri adalah 6. Jadi 6 akar 3. Sehingga didapat jarak titik A ke titik G yaitu 6 akar 3. 6 akar 3. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jarak titik ke titik untuk bangun ruang. Di sini masih kita gunakan bangun ruang kubus. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Paham? Ya. Jangan lupa materi yang saya sampaikan barusan kalian catat di buku catatan, lalu difoto, bentuk foto grid sama diri kamu sendiri ya. Foto grid lalu nanti diupload ke Google Classroom. Nanti akan saya share kalau sudah saya berikan tugas di Google Classroom. Paham? Jika ingin bertanya, kamu boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar pada Google Classroom. Ya, jangan di WA nanti penuh memorinya. Oke? Jelas? Paham? Ada yang mau bertanya? Absen yang kemarin nanti saya share lagi
Ya, Pakai baju apa, Bu? apa? Pakai baju Filenya di apa? mana? Motonya. Ininya nanti tugasnya. Tugasnya? Ya bebas nggak apa-apa. Iya. Pakai baju seragam boleh, bebas boleh. Kamu salin tadi materi. Oke, Bu. Oke, jelas. Siap. Nanti di Google Classroom. Yang terlambat nanti saya share videonya seperti kemarin. Ya. Ya. Untuk pertemuan kali ini saya sudahi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.